Saya akan melakukan tindakan pengkajian stres dan depresi dengan menggunakan instrumen GDS atau Geriatric Depression Skill pada Nyonya A. Nyonya A usianya 68 tahun. Nyonya A ingin dilakukan pengkajian stres dan depresi karena mengalami penurunan nafsu makan yang berakibat pada kondisi fisiknya, sehingga menjadi lemas dan seringkali murung sepanjang waktu kita melakukan asuhan kepenataan anestesi. Saya sudah membaca rekam medis, saya sudah menyiapkan inform konsil untuk meminta persetujuan tindakan, saya sudah menyiapkan alat dan ruangan yang saya buat kondusif untuk melakukan pengkajian. Lalu untuk alat yang diperlukan adalah alat tulis dan juga buku atau kertas untuk mencatat hasil GD. Dan saya melakukan cuci tangan dan saya siap bertemu dengan pasien. Assalamualaikum Nyonya. Waalaikumsalam. Ini dengan Nyonya siapa? Nyonya A. Baik Nyonya A ya. Nyonya A usianya berapa kalau boleh tahu? 68 tahun. 68 tahun ya. Tanggal lahirnya berapa Nyonya A? 27 Januari. Baik, 27 ya. Mohon maaf, boleh saya cek dulu di gelang pasiennya ya. Baik, benar ya. Jadi perkenalkan, saya Penata Ilvana. Saya yang berjaga di shift kali ini dari jam 2 sampai jam 8 malam nanti ya. Iya. Bagaimana keadaannya Nyonya A sekarang? Tidak nafsu makan dan merasa lemas. Baik, tidak nafsu makan ya. Apakah sering merasa murung dan lemas sepanjang hari? Iya. Baik, kalau begitu ya. Saya akan melakukan pengajian terkait stres dan kondisi psikologis ya terhadap Nyonya A menggunakan instrumen yang namanya GDS. Nanti saya akan menanyakan 15 pertanyaan dan itu pertanyaan yang tertutup ya Nyonya A. Nanti Nyonya A bisa menjawab ya atau tidak saja. Seperti itu ya. Iya. Untuk waktunya sekitar 10 menit sampai 15 menit. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, tidak ada. Berarti bersedia ya. Sebelumnya saya tutup privasi terlebih dahulu ya. Tutup privasi, tutup tirai. Kita mulai dengan membaca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selama seminggu ini apakah Nyonya Ala merasa bahwa hidupnya puas? Iya. Puas. Lalu selama seminggu ini juga apakah ada mengurangi minat atau kegiatan? Tidak. Tidak. Baik, tidak ada ya. Lalu apakah seminggu ini Nyonya A merasa hidupnya hampa? Iya. Lalu untuk seminggu ini apa sering merasa bosan? Iya. Baik, iya ya. Lalu selama seminggu ini Nyonya A memiliki semangat yang bagus atau tidak ya? Tidak. Baik, tidak ya. Lalu untuk seminggu ini Nyonya A takut tidak terjadinya sesuatu yang buruk pada Anda? Tidak. Tidak. Apakah Anda merasa bahagia? Tidak. Baik, tidak juga ya. Lalu apakah sering merasa tidak berdaya? Tidak. Baik, tidak ada ya. Lalu untuk seminggu ini jika tidak berada di rumah sakit atau sedang berada di rumah, itu lebih memilih tinggal di kamar atau pergi keluar? Di kamar. Baik, jadi di dalam kamar ya. Lalu seminggu ini apakah ada masalah tentang daya ingat? Tidak. Tidak, baik ya. Lalu selama seminggu ini menurut Ibu terasa menyenangkan tidak ya dapat hidup selama 68 tahun? Iya. Baik, menyenangkan ya Ibu. Lalu apakah ada pikiran bahwa Anda merasa tidak berharga hidup di dunia ini? Tidak. Oh, tidak ada ya. Kemudian selama seminggu ini ya, terutamanya menjalani hidupnya penuh dengan semangat atau tidak ya? Baik, kalau iya, lalu apakah Anda pernah berpikir bahwa hidup Anda seperti tidak ada harapan? Tidak. Baik, berarti selalu ada harapan ya Ibu. Iya. Lalu untuk pertanyaan terakhir,
Apakah selama seminggu ini ada pemikiran bahwa hidup orang lain lebih baik dari Nyonya A, atau tidak ada pemikiran seperti itu? Iya. Baik, ada ya pemikiran seperti itu. Baik, kalau berdasarkan pengajian yang telah saya lakukan ini, berarti ada sekitar 4 jawabannya ya. Berarti skornya ada 4, sehingga untuk skor stres dan kecemasan masih dalam tahap normal ya Ibu. Lalu apakah ada keluarga yang sering menemani Nyonya A? Tidak. Oh, tidak ada ya. Baik, nanti kalau bisa kita ingin meminta nomor keluarganya ya, untuk kita hubungi agar bisa menemani Nyonya A selama di rumah sakit ya. Iya. Baik, pengkajiannya sudah selesai dan tadi hasilnya sudah saya sampaikan ya. Jadi bagaimana perasaan Nyonya sekarang? Merasa tenang. Alhamdulillah ya, kalau sudah sedikit lega. Nanti sekitar 1 jam kemudian mungkin saya akan kembali ke sini untuk menginformasikan setelah menelpon keluarga Anda siapa yang akan datang kemari untuk menemani Anda ya. Dan bila Nyonya A ada sesuatu, Nyonya A bisa menekan bel di samping untuk memanggil kami ya. Iya. Baik, kalau begitu kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Kalau begitu tidak ada yang ditanyakan lagi ya. Iya. Baik, kalau begitu saya permisi ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahap dokumentasi, saya mencatat hasil dari pengkajian GDS tadi, dan hasilnya dari pemeriksaan tadi skornya ada 4. Karena jawabannya ada 4 ya, karena jawabannya ya itu memiliki skor 1, dan bila jawabannya tidak memiliki skor 0. Baik, mungkin sekian dari saya, sampai berjumpa kembali.